Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi. Saya berasal dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Hari ini saya akan melakukan presentasi literasi komputasi yang berjudul Software Life Cycle. Sistem life cycle adalah metodologi tentang bagaimana memecahkan masalah yang melibatkan komputer. Tahapan sistem life cycle yaitu analisis, design, development and testing, implementation, documentation, dan evaluation. Analisis adalah melihat secara rinci sistem saat ini untuk mencari tahu perubahan apa yang perlu dilakukan untuk membuat sistem baru lebih baik daripada yang lama. Tipikal analisis akan melibatkan berikut. 1. Mengumpulkan data sistem saat ini. 2. Cari tahu masalah sistem saat ini. 3. Menetapkan masalah yang dibutuhkan pelanggan untuk dipecahkan. 4. Mengidentifikasi input, proses, dan output dari sistem saat ini atau sistem yang diusulkan. 5. Mengidentifikasi persyaratan sistem baru. 6. Menghasilkan analisis manfaat cost. Teknik analisis terbagi menjadi 4, yaitu 1. Observation, 2. Interview, 3. Questionnaire, 4. Collecting dokumen. Desain adalah berdasarkan informasi dari tahap analisis sistem baru akan merancang bagaimana tampilan dan kerjanya. Sistem desain meliputi 1. Merancang layer entry data, 2. Merancang tata letak antarmuka pengguna, 3. Merancang output cetak, 4. Merancang output berbasis layar, 5. Merancang struktur untuk menyimpan data, 6. Merancang metode validasi data, 7. Merancang metode verifikasi data. Development and System. Fase ini adalah tahap di mana program ditulis. Biasanya, jika proyek tersebut kecil, maka program dapat ditulis oleh satu developer. Namun, jika proyek besar bisa dipecah dan dikerjakan oleh beberapa tim. Pada fase ini, bisa juga digunakan aplikasi access control atau source mode management untuk membantu developer melacak perubahan pada kode dan memastikan kompatibilitas antar proyek tim yang berbeda sehingga sasaran terpenuhi. Tahapan pengujian sangat penting sebelum aplikasi software digunakan pengguna. Beberapa pengujian yang biasanya dilakukan seperti security testing yang diotomatiskan atau pengujian untuk penerapan yang kompleks. Pengujian harus memastikan setiap fungsi dapat bekerja dengan benar dan lancar sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya keterlambatan dalam pemrosesan bug atau gangguan yang ditemui pengguna. Terdapat 6 strategi dalam akuisisi sebuah aplikasi, yaitu 1. Buy the application, 2. List the application, 3. Software as a service, 4. Use open source software, 5. Outsourcing, 6. Develop the application in-house. Implementation. Direct changeover adalah sistem yang ada dihentikan dan digantikan oleh sistem baru segera. Data yang dimasukkan ke dalam sistem yang ada sekarang dimasukkan ke dalam sistem baru. Parallel running. Sistem yang ada dan baru bekerja sama untuk jangka waktu tertentu sampai sistem baru sepenuhnya mengambil alih. Data diinput ke dalam kedua sistem saat mereka berjalan pada saat yang sama. Phase implementation. Sistem baru ini secara bertahap diperkenalkan ketika bagian dari sistem baru bekerja pada tingkat yang memuaskan, maka lebih banyak elemen dari sistem yang bertahap.
pilot running. Sistem yang baru ini diuji cobakan di satu bagian departemen dari sebuah organisasi. Jika pilot berhasil, maka saya akan dilaksanakan di sebuah departemen. Documentation. Ada dua jenis dokumentasi yang harus diproduksi menciptakan sistem baru, yaitu dokumentasi pengguna, dokumentasi teknis. 1. Dokumentasi pengguna. Dokumentasi pengguna dimaksudkan untuk membantu pengguna sistem. Dokumentasi pengguna biasanya mencakup 1. Cara menginstal sistem, 2. Cara memulai atau menghentikan sistem, 3. Contoh input dan output. 2. Dokumentasi teknis. Maintainers biasanya orang-orang teknis yang perlu tahu persis bagaimana sistem bekerja. Dokumentasi teknis biasanya mencakup 1. Rincian perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk sistem. 2. Rincian struktur data. 3. Rincian input yang diharapkan. Evaluation adalah tahap akhir dari siklus hidup sistem adalah untuk mengevaluasi sistem baru yang telah diimplementasikan secara penuh. Tujuan dari evaluation adalah merujuk kembali ke spesifikasi persyaratan untuk melihat di sana sistem baru memiliki sistem baru telah menyelesaikan masalah sistem sebelumnya dan memenuhi persyaratan yang dinyatakan dalam desain. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.